Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sabila Putri dari absen 34. Saya di sini ingin mempresentasikan penyakit rubella. Yang pertama itu pengertian. Pengertian rubella. Rubella adalah penyakit menular yang terjadi karena infeksi virus. Nama lain dari penyakit ini adalah campak Jerman yang biasa menularkan pada anak-anak. Nah, lalu yang virus ini pada anak-anak dan remaja. Virus ini berbeda dengan campak, namun memiliki gejala yang sama, memunculkan bintik-bintik merah pada tubuh. Nah, terus habis itu penyakit ini juga bisa menular pada ibu hamil. Nah, ibu hamil yang usia kehamilannya masih di bawah 5 bulan itu harus sangat mewaspadai penyakit ini, karena penyakit ini beresiko pada janin itu bisa efek kecacatan dari lahir atau sindrom rubella. Nah, itu pengertiannya. Yang kedua itu ciri-ciri. Ciri-ciri dari virus rubella itu yang pertama, virus terbuat dari protein, kapsid, dan RNA tunggal. Lalu yang kedua, virus juga diselimuti oleh lipid bilayer yang terbuat dari host yang memiliki panjang 2-6 nm duri. Lalu yang ketiga itu virus rubella ini termasuk rubivirus dan termasuk ke golongan Togaviridae, keluarga Togaviridae. Nah, yang keempat itu virus rubella itu bentuknya bulat dan memiliki ukuran 4-80 nm. Nah, yang kelima itu penularannya ini bisa melalui kontak fisik langsung atau melewati saluran pernafasan. Nah, lalu itu ada struktur virus rubella ini adalah ada 4. Yang pertama itu liquid protein, terus kapsid, terus ada RNA sama lipid bilayer. Nah, yang pertama itu liquid protein. Nah, liquid protein ini berfungsi untuk mengikat virus ke membran ke reseptor permukaan sel. Nah, kapsid berfungsi untuk menyediakan protein khusus yang memungkinkan sel inang virus menembus sel inang. Yang ketiga itu ada RNA. RNA berfungsi sebagai penerjemah atau pembawa kode genetik untuk pembuatan protein. Nah, yang keempat itu ada liquid bilayer. Liquid bilayer berfungsi untuk menyediakan cangkang pelindung bagi asam nukleat yang rapuh. Nah, berikutnya itu ada penyebab virus itu seperti cara penularannya itu kayak orang yang terinfeksi itu batuk atau bersin, lalu percikan air liurnya tidak sengaja terhirup oleh orang di sekitarnya. Nah, itu salah satu penyebaran virus. Nah, bisa juga melalui kita berbagi makanan atau minuman dengan orang yang sudah terkena virus. Lalu bisa juga kita memegang benda atau barang yang sudah terinfeksi virus, lalu kita langsung memegang bagian tubuh seperti muka, hidung, dan mulut. Nah,
penyebab bagi itu penyebabnya. Lalu kita masuk ke gejala. Gejalanya itu gejala pada virus rubella ini seperti demam, terus panas, demam, lalu sakit kepala, flu, iritasi ringan pada mata, terus munculnya bintik-bintik merah atau ruang merah pada muka, terus ke tubuh, lalu ke tangan dan kaki. Nah, dari sendi juga. Lalu habis itu gejalanya itu pada anak-anak biasanya lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa. Masa inkubasi virus ini biasanya 14-21 hari sesudah atau sebelumnya ruang muncul. Nah, lalu kita masuk ke fisiologinya. Nah, virus rubella itu terbagi menjadi dua, yaitu oral di droplet dan placenta. Saya akan menjelaskan yang oral di droplet. Nah, oral di droplet itu penyebaran virus melalui percikan air liur. Nah, setelah dari situ dia lalu ke nasofaring. Nasofaring itu bagian atas tenggorokan atau yang berada di belakang hidung. Terus ke aliran darah, terus ke prodromal. Prodromal itu mulai terjadinya gangguan atau gejala yang muncul. Terus viremia itu virus sudah berada di aliran darah. Nah, terus yang enatema itu sudah muncul bintik-bintik dan ruang merah pada kulit. Nah, setelah itu plasenta. Plasenta adalah organ yang tumbuh dan berkembang di dalam rahim. Nah, pada ibu hamil ini dibagi menjadi 5. Kelahiran mati, non-infeksi, infeksi tanpa kelainan, infeksi dengan kelainan, dan reborsi. Nah, resikonya pada janin yaitu katarak, ketulian, dan cacat mental atau kelainan otak. Nah, gejala dan penyakit itu demam atau hipotermi, terus sakit, nyeri tenggorokan, kemerahan pada konjungtiva, dan nyeri akut. Nah, selanjutnya itu ke pencegahan dan pengobatan. Pencegahannya itu sudah pasti melakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi itu sangat penting. Di Indonesia juga vaksinasi untuk virus rubella ini wajib untuk seluruhnya karena pemerintah sudah menyediakan dosis obat dari bayi usia 15 bulan. Itu untuk dosis pertama, dan dosis keduanya itu pada usia anak 5 tahun. Nah, cara pencegahan yang kita bisa lakukan agar tidak tertular juga itu bisa seperti menjaga kebersihan, mandi, dan sering cuci tangan memakai sabun. Terus yang kedua itu menghindari kontak fisik langsung. Terus yang keempat, kita harus menyediakan ruangan khusus untuk orang yang sudah terkena penyakit itu. Nah, pengobatannya untuk yang gejala ringan itu nggak ada pengobatan khusus. Kalian bisa melakukannya di rumah untuk
gejala-gejala yang masih ringan. Seperti itu, untuk menghilangkan gejalanya itu bisa melakukan minum obat penurun demam agar suhu tubuh bisa menurun. Terus bisa mengurangi nyeri pada sendi. Lalu setelah itu bisa istirahat yang cukup, terus minum air putih, minum air hangat, air hangat dicampur lemon sama madu. Nah, yang terakhir itu bisa minum air putih yang banyak agar tidak terjadinya dehidrasi. Nah, pengobatan pada ibu hamil itu disarankan oleh dokter. Dokter akan memberikan obat antivirus. Nah, namun obat antivirus ini belum tentu bisa menyelamatkan janin yang sudah terkena rubella, penyakit ini. Nah, resikonya itu masih, walaupun sudah dikasih obat antivirus ini, masih bisa kemungkinan bayi dalam rahim itu saat lahir bisa cacat dan terkena sindrom rubella. Oke, itu saja presentasi dari saya. Kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.